Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Zumratul Alia, guru IPA di SMP Negeri 2 Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, peserta Jambore GTK Hebat tahun 2024 kategori GTK Inovatif. Berikut adalah video inovasi pembelajaran pintar, pembelajaran interaktif, nyata, dan terarah pada siswa kelas 9 materi pertumbuhan dan perkembangan. Selamat menyaksikan. Pelajaran ilmu pengetahuan alam hingga saat ini masih dianggap pelajaran yang sulit bagi peserta didik, sehingga banyak ditemukan ketika pembelajaran, respon yang diberikan peserta didik tidak sesuai dengan harapan guru. Tidak hanya itu, strategi pembelajaran yang kurang tepat akan mengurangi motivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tahan tumbang dengan pintar, meningkatkan pemahaman konsep pertumbuhan dan perkembangan dengan pembelajaran interaktif, nyata, dan terarah. Pembelajaran ini berfokus pada upaya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada pembelajaran ini, peserta didik dalam kelompoknya akan terlibat aktif dalam pembuatan proyek sesuai dengan gaya belajar mereka. Selain itu, peserta didik juga memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap materi pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum memulai kelas, saya melakukan persiapan awal dengan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan inovasi pembelajaran yang saya lakukan. Selain itu, saya juga berkoordinasi dengan guru bimbingan konseling untuk mengidentifikasi gaya belajar peserta didik. Tahap ini akan digunakan sebagai dasar dalam menyiapkan bahan ajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Dalam hal ini, saya harus menyediakan bahan ajar berbentuk video dan modul ajar untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pembelajaran dimulai dengan mengecek kesiapan peserta didik dan memaparkan tujuan pembelajaran. Tidak hanya itu, di awal proses pembelajaran, saya mengecek kemampuan prasyarat yang harus dimiliki peserta didik dengan memberikan pertanyaan pemantik. Dari kegiatan ini, peserta didik akan dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Hasil pengelompokan ini dijadikan dasar dalam pembentukan kelompok serta disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Pertemuan hari ini merupakan pertemuan terakhir dari materi pertumbuhan dan perkembangan. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menginformasikan tugas proyek yang harus dikerjakan dan perlengkapan apa saja yang diperlukan untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya, saya menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan diikuti peserta didik. Kelompok yang memilih membuat poster sudah membawa perlengkapan seperti kertas manila, spidol warna, krayon, dan pensil. Kelompok yang memilih membuat video pendek sudah membawa handphone untuk mengedit video. Percobaan mengamati pertumbuhan dan perkembangan tanaman sudah dilakukan secara berkelompok di rumah peserta didik, dan pada pertemuan hari ini, kelompok ini hanya membuat video hasil dokumentasi pengamatan yang telah dilakukan di rumah. Kelompok yang membuat model 3 dimensi, tahapan pertumbuhan dan perkembangan embrio hewan atau tumbuhan, sudah membawa peralatan seperti kertas tebal, plastisin, dan alat tulis. Selama proses pembuatan proyek, guru mengamati kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam masing-masing kelompoknya.
Guru mengecek keaktifan masing-masing anggota kelompok. Guru juga memberikan pertanyaan tambahan untuk mengecek pemahaman peserta didik. Setelah semua selesai mengerjakan proyek, masing-masing peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok yang lain akan menanggapi kelompok yang sedang melakukan presentasi. Kemudian, guru akan melakukan penguatan materi dengan menayangkan PowerPoint yang berisi bahan ajar dan video pembelajaran. Guru juga akan mengirimkan link multimedia pembelajaran interaktif yang bisa mereka pelajari untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap materi ini. Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan proyek yang dilaksanakan hari ini. Pada kegiatan penutup, guru meminta peserta didik untuk merefleksikan proses pembelajaran yang dilakukan. Tercapainya pembelajaran hari ini terlihat dari keaktifan dan kekompakan peserta didik dalam kelompoknya. Diskusi dalam kelompok terjadi sehingga tutor sebaya akan terbentuk dengan sendirinya. Pembelajaran ini berfokus pada diferensiasi produk, sekaligus digunakan guru sebagai asesmen sumatif yang beragam. Pada diferensiasi produk, setiap kelompok akan menghasilkan produk sesuai dengan gaya belajar mereka. Hasil ini juga menjadi hasil asesmen sumatif pada akhir materi. Dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, permasalahan yang disebutkan di awal terjawab. Tidak terlihat lagi aktivitas yang membosankan selama pembelajaran berlangsung. Pembelajaran juga berlangsung dengan lebih menyenangkan. Pembelajaran akan menjadi bermakna jika pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika mereka dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Demikian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di SMP Negeri 2 Serumbung. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.